Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita kemarin. Kita sudah memasuki bagian yang ketujuh, yaitu tentang masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khaira man yamamal afuna sahatahu sa'yawa fawqa mutunil ainukir rasumi. Beruntunglah sekali orang yang berusaha mencari kebaikan di sekitar halaman rumahnya atau di atas kendaraannya mengarungi gurun Sahara. Bagi orang-orang yang mencari kebaikan di halaman rumahnya ini adalah secara nyata yaitu para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW ketika itu, yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah, bertemu bertatap muka, dalam arti di halaman rumahnya itu apa ya, di sekitar sekeliling Rasulullah SAW, tentang bagaimana Rasulullah dan keluarganya. Kemudian di atas kendaraannya, maknanya adalah bagaimana kiprah atau perjuangan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Waman huwal ayatul kubra limu'tabirin waman huwa ni'matul utma limu'tanimi. Dan beruntunglah bagi orang yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang agung. Dan beruntung pula orang yang dapat memperoleh kenikmatan Al-Quran yang hebat. Benar sekali bahwasanya sungguh beruntung bagi orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Dan dia pasti akan mendapatkan kenikmatan Al-Quran yang maha, yang super hebatnya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apapun kegiatannya, kalau di situ ada kegiatan belajar mengajar Al-Quran, ya itu isinya di dalamnya adalah sebaik-baik manusia. Kok majelis di situ ada ayat Quran dibaca dan dibahas, difahami, dimengerti, maka itu adalah sebaik-baik majelis. Ya. Orang-orang yang ada di dalamnya sungguh sangat beruntung karena dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang agung. Pasti orang-orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan Al-Quran yang luar biasa. Saraita min haramil lailan ila harami kama saral badru fi dajim minad dhulam. Engkau telah berjalan di waktu malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, laksana bulan purnama yang berjalan di kegelapan malam. Ini peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa pitta tarqa ila anil tamangzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Di waktu malam engkau naik ke langit sampai engkau dapatkan kedudukan yang agung dari Allah. Mi'raj ini ya, suatu kedudukan yang belum pernah diperoleh
yang lain. Peristiwa Isra Mi'raj ini memang kalau di logika adalah di luar logika manusia. Karena perjalanan ini termasuk perjalanan gaib. Dalam arti Rasulullah melakukan perjalanan rohaninya, yaitu perjalanan dengan berkendara yang bukan dikendarai manusia, yaitu buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam sekejap saja kendaraan itu bisa sampai pada tujuan hingga naik ke atas langit hingga Sidratul Muntaha. Ini adalah perjalanan rohaniyah Rasulullah SAW, yang di situ Rasulullah banyak terhibur karena ketika itu masa-masa mengalami banyak ujian, cobaan, banyak terjadi hal-hal yang mungkin menjadikan Rasulullah sedih karena orang-orang yang dicintainya gugur meninggalkan beliau, sehingga Allah menghiburnya dengan Isra Mi'raj itu dan mendapatkan banyak pelajaran dari peristiwa itu. Wa bitta tarqa ila andilta manzilatan min qabi kausaini lam tudrak wa lam turani. Di waktu malam engkau naik ke langit sampai engkau dapatkan kedudukan yang agung dari Allah, suatu kedudukan yang belum pernah diperoleh yang lain. Wa qaddamatska jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khodami. Karena kedudukan yang tinggi, para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul alaihi salam mengangkatmu menjadi imam mereka dengan hati tulus ikhlas. Jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya Nabi Muhammad SAW, jadi pemimpinnya para nabi dan utusan. Mereka menerima dengan tulus hati, menerima dengan ikhlas bahwa Nabi Muhammad adalah sang pemimpin mereka, yaitu para Anbiya wal Mursalin. Wa anta takhtarikus sab'a tibaqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Engkau tembus ke 7 lapis langit dan engkau temui para nabi alaihissalam ketika engkau berada di tengah-tengah mereka. Engkaulah pemegang benderanya. Hatta idza lam tada sa'wan limustabiqin minad dunuwi wala marqal limustanimi. Sehingga ketika telah engkau capai puncaknya, maka tiadalah orang yang dapat mendekatnya, dan tiada orang lain yang dapat naik sampai ke tempatmu. Jadi Rasulullah itu istimewa ya. Ketika Isra Mi'raj itu tidak dialami oleh siapapun ya. Dalam urusan rohani, kerohanian Rasulullah itu tidak, ketinggiannya tidak diungguli oleh siapapun. Sampai pada puncaknya tidak ada seorang pun yang bisa mendekat, atau tidak ada satu orang pun yang bisa menyusul ke tempat itu, yaitu ke tempat kedudukan rohaniyah yang tertinggi. Hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, hanya dialami oleh Rasulullah SAW. Khafatta kulla maqamin bil idhafati id nudita birraf'i mislal mufradil alami.
semua kedudukan berada di bawahmu. Apabila setelah engkau diproklamirkan sebagai seorang tertinggi, bagaikan bendera satu-satunya yang menjulang tinggi. Jadi Rasulullah adalah yang seorang nabi dan utusan Allah SWT yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Ibaratnya kalau berjejer sebuah bendera itu, bendera Rasulullah itu bendera yang paling tinggi. Kaima tafuzu biwasdin ayyi mustadirin anil uyuni wa sirri ayyi muqtadimi. Sungguh engkau beruntung dengan sampainya ke semua alam yang tertutup dari mata manusia. Maka saya katakan di awal tadi ini adalah perjalanan ghaib, karena nggak ada orang yang mengetahui, tertutup oleh semua mata manusia dan terjadi di malam hari. Dan engkau lihat semua rahasia yang tersembunyi. Rasulullah melihat banyak kejadian-kejadian yang mungkin saya ceritakan kan panjang. Ini ada bahasan sendiri yang lebih luas tentang Isra Mi'raj ya. Kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Fakhutta kulla fakharin ghaira mustarakin wajista kulla maqamin ghaira mustahami. Engkau himpun segala kebesaran yang tiada duanya, dan engkau capai segala kedudukan tanpa susah payah. Wajalla miqdaru ma wulita min rutabi wa azza idraku ma wulita min ni'ami. Betapa agung nilai martabat-martabat yang dianugerahkan kepadamu, dan betapa mulia nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu. Jadi sungguh tinggi kedudukan Rasulullah dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu sangat luar biasa ya, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sangat bisa menebus tentang kesusahpayahan, kelelahan, kesedihan yang dialami ketika itu dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Busrolana ma'asarul islami innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kabar gembira kita wahai umat Islam, bahwa kita telah diberi kemuliaan dan kekuatan yang tidak mudah diruntuhkan. Ya, dengan peristiwa ini sebenarnya adalah sebagai kabar gembira bagi kita semuanya umat Islam, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mempunyai kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kerohanian yang paling tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Umatnya pun istimewa, umatnya sangat istimewa, umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah SAW ketika melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan dosa tidak langsung dihukumi, langsung dihukum secara langsung oleh Allah, tetapi masih dibiarkan, ditunggu bisa dia memperbaiki dan bertaubat hingga pada titik akhir kehidupannya. Ketika bertobat, maka baru dia bisa dimaafkan dan tidak akan dihukum oleh Allah ketika sudah dimaafkan. Namun kalau tidak sampai bertobat, ya barulah hukumannya itu yang ditunda itu akan diberikan nanti di akhirat. Itu keistimewaannya umat Nabi Muhammad, istimewa, berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Itu banyak yang azab atau hukuman itu didapatkan secara
langsung kepada manusia yang durhaka kepada Allah. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah memanggil Nabi kami dengan panggilan Rasul yang paling mulia karena ketaatannya, maka kami adalah umat yang paling mulia. Karena Rasulullah SAW adalah Rasul yang mulia, maka umatnya pun juga ikut menjadi mulia juga karena kemuliaan nabinya. Jadi memang banyak kemuliaan atau keistimewaan yang terdapat pada dari Rasulullah SAW dari segi akhlak maupun segi ubudiyah rohaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketinggian kemuliaan beliau itu menjadikan sebab umat Muhammad SAW juga adalah umat yang paling mulia juga. Jadi kita harus benar-benar banyak bersyukur menjadi umat Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, karena kita ditakdirkan lahir di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan kesempatan untuk berusaha berupaya menjadi umat Rasulullah yang mengikuti beliau dengan setia, mengikuti beliau dengan penuh rasa dasar, yaitu mencintai beliau. Itu adalah sungguh kenikmatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri, karena ini tidak dimiliki oleh orang-orang atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf.